Kurang lebih 1 bulan yang lalu, seorang artis bernama Prilly Latuconsina mengucapkan satu hal yang kontroversial. Sekarang banyak cewek independen, cuma cowok mapan sedikit. Saya sudah search di podcast dan klarifikasinya terkait asbabun nuzul keluarnya kalimat tersebut. Cuma saya rasa reasoningnya agak kurang. Kenapa harus dikomparasi dengan laki-laki mapan? But it's okay, no problem, gak ada delik, gak ada unsur pidana dan penghinaan di sana. Cuma agak lucu dan unik saja. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba keluarlah mantra tersebut yang dirasa oleh sebagian orang agak jumawa dan mengglorifikasi salah satu gender. Akhir-akhir ini kalau kita mendengar term feminisme itu selalu diasosiasikan dengan SJW, si paling open-minded dan kata-kata lain yang berbau toksik. Tapi kalau kita mau melihat cita-cita awal feminisme, kita akan melihat mimpi perempuan untuk dianggap sebagai manusia yang utuh. Mari kembali ke 2300 tahun yang lalu. Saat itu Aristoteles pernah membuat cuitan. Perempuan sejatinya adalah laki-laki yang tidak sempurna. Kalau kita melihat dalam kacamata Yunani saat itu, kita akan paham kenapa Aristoteles mengucapkan itu. Pemikir didominasi oleh laki-laki, senat isinya laki-laki. Secara biologis, laki-laki juga cenderung lebih kuat daripada perempuan. Model patriarki one sex seperti ini berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena orang-orang tidak melihat posisi perempuan sebagai the second sex itu sebagai suatu masalah. Itu yang disebut oleh Betty Friedan sebagai problem that has no name. Masalah yang gak ada namanya. Boro-boro kita memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita saja tidak sadar kalau itu adalah sebuah masalah. Orang-orang taunya emang kodrat perempuan itu cuma di sumur, kasur, dan dapur. Tidak cuma Yunani kuno, Mesopotamia, Mesir kuno, India kuno, taunya perempuan itu urusannya tidak jauh dari urusan rumah dan urusan reproduksi. Perempuan dan budak itu konsep kepemilikannya sama seperti barang, bisa ditebus dan bisa diwariskan. Meloncat ke akhir abad 18 sampai awal abad ke-19, di situ perbincangan mengenai kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki mulai bukan menjadi suara kentut saja. Orang-orang mulai ngeh, something wrong here, sepertinya ada yang salah. Kita bisa melihat hal tersebut dari tulisan Mary Wollstonecraft, karya-karya seni seperti lukisannya Eugene Delacroix menunjukkan awal emansipasi perempuan. Sebelum kita masuk ke era independent woman, kita harus berkenalan dengan 3 gelombang feminisme. Gelombang pertama itu dimulai kira-kira akhir abad ke-19. Cita-cita dari gelombang pertama ini sebetulnya tidak muluk-muluk. Tujuan utama dari gerakan ini itu untuk menunjukkan bahwasannya perempuan itu eksis, perempuan itu ada, dan media yang dipakai untuk mendobrak norma-norma lama adalah suffrage atau hak pilih. Banyak feminis yang percaya bahwa meminta hak pilih itu adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan. Karena kalau langsung minta redistribusi kekayaan, berikan perempuan posisi strategis di pemerintahan atau reformasi sistem patriarki, itu kan pasti ditolak mentah-mentah. It's not a good movement. Jadi mintalah yang kesempatan dikabulkannya itu paling mungkin, yaitu suffrage atau hak pilih. Makanya gelombang pertama itu disebut sebagai suffrage wave atau suffrage movement. Dan ya, dikabulkan, walaupun tidak dalam waktu yang singkat. Cuma gelombang pertama ini menuai banyak kritik, karena dianggap kepentingan yang diperjuangkan merupakan kepentingan perempuan kelas atas, yang mana di satu sisi masih banyak perempuan kulit hitam dan kelas bawah yang kehidupan dan pendidikannya saja belum terjamin. Misalnya ada perempuan kulit putih dan laki-laki kulit hitam sama-sama mencuri. Mana yang habis di amuk masa? Tentu jawabannya laki-laki kulit hitam. Dalam artian, patriarki has no gender. Terkadang kita menikmati keuntungan, dividen dari patriarki cuma dalam bentuk yang berbeda. Sebagai bentuk kritik dan perkembangan dari gelombang pertama, melahirkan gelombang feminisme kedua sekitar pertengahan abad ke-20. Di sini berdiri nama-nama yang populer hingga hari ini seperti Simone de Beauvoir dengan The Second Sex-nya dan Betty Friedan dengan The Feministic-nya. Di gelombang kedua ini, tujuan dan cita-citanya jauh lebih besar daripada gelombang pertama. Semboyan one is not born but rather becomes a woman. Seorang perempuan tidak dilahirkan, melainkan menjadi seorang perempuan. Beauvoir di sini ingin mencoba merumuskan sebetulnya yang disebut perempuan itu perangkat biologisnya atau atribut kultur sosial yang diletakkan pada seseorang. Tentu faktor biologis merupakan alasan pengklasifikasian seorang perempuan. Namun hegemoni maskulinitas memaksa seorang perempuan yang awalnya terlahir sebagai anak priang dan bermimpi sama besarnya dengan anak laki-laki, ingin menjadi astronot, presiden, seniman, perlahan-lahan dipaksa membatasi perannya sebatas seorang ibu, istri, dan penjaga rumah. Jadi Beauvoir juga salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah independent woman. Perempuan independen adalah perempuan yang mampu menjadi subjek bagi hidupnya sendiri, bukan sekadar the others dari laki-laki. Perempuan independen itu tidak berarti berhenti menjadi seorang ibu yang mengurus anak atau seorang istri yang mengurus rumah. Independen artinya perempuan tidak menyandarkan makna hidupnya kepada struktur yang dibuat oleh laki-laki atau yang biasa disebut Beauvoir sebagai masochism. Terkait superioritas, beda antara independen dan superior. Kalau kamu mendedikasikan hidupmu untuk membuktikan bahwasannya perempuan lebih baik daripada laki-laki, itu artinya kamu superior. Kamu lebih butuh refleksi diri ketimbang emansipasi. Jadi secara keseluruhan, gelombang 2 atau women liberation ini cakupannya luas. Pendidikan untuk perempuan, kesetaraan upah,
kepemilikan alat produksi, sampai isu terkait homoseksual pun menjadi isu dalam wave ini. Pada tahun 1991, seorang calon Mahkamah Agung AS Clarence Thomas diduga melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan Afrika Amerika bernama Anita Hill. Walaupun Anita Hill memberikan kesaksian, Thomas tetap dikukuhkan sebagai hakim agung. Namun, keberanian Anita ini menginspirasi banyak perempuan lain untuk lebih berani dalam mengutarakan suara mereka di depan halayak umum. Ditambah ketidakpuasan terhadap gagasan biner gelombang kedua yang dianggap tidak mewakili ide-ide terkait heteroseksual LGBTQ+, melahirkan gelombang feminisme ketiga. Disclaimer dulu, saya bahas ini bukan berarti saya setuju. Saya bahas ini sebagai preferensi untuk kita semua. Jadi, gelombang ketiga ini mencoba mengusung ide yang sama dengan gerakan sebelumnya, namun lebih inklusif dengan melibatkan keberagaman etnis, ras, kelas, dan ya, LGBTQ+. Gelombang ini menuai sangat banyak kritik, bahkan dari feminis generasi sebelumnya. Gelombang kedua, karena gerakan ini dianggap tidak menambahkan sesuatu yang substansial. Ya, ada nambah terkait inklusivitas tadi. Cuma ini sudah tidak sejalan dengan cita-cita dari gelombang feminis sebelumnya yang sesimpel mencari keadilan dan equality untuk perempuan. Saya rasa cukup untuk gelombang barat, dan mari kita berkaca ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia punya tokoh emansipasinya sendiri seperti era Kartini dan Cut Nyak. Dulu kita mempunyai tradisi untuk menikah paksakan seorang anak perempuan, bahkan hingga hari ini masih ditemukan kasus serupa. Di sini saya gak akan sebut nama tradisinya beserta lokasinya. Saya belum mau cari musuh. Tapi maksud saya dari video ini adalah saya ingin menunjukkan kenapa itu salah dan harus dirubah. Terkadang kita selalu bersembunyi di balik kata tradisi. Psychological justification of tradition itu menjadi rumit karena variabelnya itu bukan cuma satu orang atau satu keluarga, tapi satu generasi di wilayah tertentu. Biasanya tradisi patriarki seperti ini dilakukan berdasarkan ketergantungan ekonomi. Jadi ada kasus anak belasan tahun dinikahkan dengan bapak-bapak atau kakek-kakek. Terus si anak juga tidak berani melawan karena fear of social rejection. Ada trauma antar generasi kalau seandainya pernikahan tidak dilakukan merupakan suatu hal yang tidak terpuji, apalagi yang menikahkan itu orang tua kandung. Saya sendiri bukan seorang yang konservatif dalam melihat tradisi, dalam artian kalau suatu tradisi itu secara fungsi sudah tidak relevan, saya rasa fine-fine saja tradisi tersebut tidak diteruskan dan sebatas catatan sejarah budaya di sana. Apalagi tradisi tersebut mengorbankan blood. Ada darah, harkat, martabat manusia yang dipertaruhkan di sana. Dan saya rasa sebagian besar dari kalian pun setuju walaupun tidak mengucapkannya secara verbal. Kembali ke 2024 dan feminisme. Kenapa sekarang justru kebanyakan orang melihat feminisme sebagai satu gerakan yang toksik? Karena orang-orang yang riding the wave, orang-orang yang melabeli dirinya sebagai feminis, itu orientasinya bukan equality lagi, melainkan tujuan individu yang malahan tidak ada hubungannya dengan sistem patriarki. Misalnya pada tahun 2019, tim sepak bola AS itu memenangkan Piala Dunia, dan mereka parade dengan chant equal pay, dan saat wawancara, mereka selalu bawa-bawa kesetaraan gender, prinsip keadilan, dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu, duduk perkaranya itu bukan di gender pemain bolanya. Laki-laki digaji fantastis di sepak bola karena memang lebih menghasilkan penonton, lebih populer. Orang lebih berminat membeli tiket dan berlangganan untuk menonton Bang Dodo di Al Nassr ketimbang final Women World Cup. Bukan saya bermaksud seksis, cuma itu faktanya. Kalau mau digaji sama, dari mana duitnya? Secara keseluruhan, mimpi awal feminisme itu untuk equality, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta menghapus norma-norma yang memposisikan perempuan sebagai gender kedua dalam sistem sosial. Namun dalam perjalanannya, isu yang diangkat tidak sebatas perempuan, ada heteroseksual di sana, ada kepedulian terhadap ekologi di sana, dan lain sebagainya. Juga, saya membuat video ini bukan artinya saya mendukung atau menolaknya. Saya buat cuma sebatas rangkuman dan preferensi untuk kita semua. Dari Matthew Henry, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bukan dari tengkorak supaya ia di atas laki-laki dan bukan pula dari kaki sehingga ia layak untuk diinjak-injak. Tapi ia diciptakan dari bagian samping laki-laki supaya ia setara, di bawah tangan agar ia bisa dilindungi dan dekat dengan hati agar ia bisa dicintai. Sekian video kali ini, see you on the next video, bye bye.